Aktor. Nih, sudah bahasa Indonesia aja solve. Solve atau aktor itu secara bahasa adalah tahwil. Tahwil itu apa? Merubah. Solve secara bahasa artinya apa? Merubah. Ya, memalingkan. Memalingkan. Soful wajhi min akhika dan memalingkan wajahmu dari saudaramu adalah dosa. Memalingkan artinya antum begini, sof al-wajh, memalingkan. Artinya bisa juga merubah. Paham sampai sini? Secara bahasa. Ini secara bahasa. Secara definisi, secara istilahi, ya, sorf adalah merubah suatu kata kepada bentuk yang lain dengan tujuan mengetahui maknanya. Ini secara bahasa merubah, sorf merubah, tapi secara istilah sorf itu adalah merubah suatu kata ya, kepada bentuk yang lainnya, kepada bentuk yang lainnya dengan tujuan mengetahui makna-maknanya, dengan tujuan mengetahui artinya. Tanya kalau misalnya kayak sorot itu misalnya kita nggak pakai tahwil, kita pakai salku gitu bisa masuk ke ini. Kita apa namanya namanya nggak pakai tentang tahwil. Tahwil ya. Ini pakai solfu gitu bisa juga. As-solfu maknanya solf. Solf maknanya as-solf gitu. Gimana Pak? Kan kita kalau dalam mendefinisikan secara istilah atau secara bahasa, pertama secara bahasa berarti dicari sinonimnya Pak. Oh, sinonimnya. Solf maknanya adalah tahwil. Gitu, merubah. Nah, kalau secara definisi, secara istilah, ini merubah suatu kata kepada bentuk yang lainnya dengan tujuan mengetahui makna-maknanya, makna-makna dari perubahan tersebut. Nah, ini secara istilah. So, cepet banget habis saya. Nah, Ini kemana dulu ya? Cuma lupa nggak kemana? enggak, ini ada tadi bawa 3 Pak. Ah, Bawa 3. ini kemana? Lupa nggak kemana? Apa? Investasi. Investasinya langsung sama Allah gimana? Baik. Ini definisinya sudah dicatat. Baik. Kemudian kita tulis di sini. Atau antum ada buku mukhtar nggak? Belum ada ya? Belum ya? Nanti antum beli buku mukhtar ya? Atau antum ada ini nggak? Tafsir itu dia mukhtar. Saya tersebut itu. Itu buka buku tengahnya. Tadi saya di rumah
Barang anak badan Ustaz, jadi temenin dulu, jadi ada guru ya, bukunya aku bawa. Iya. Buka buku tengahnya. Di sini mulai dari halaman 119. Atas ini aja lah, ya ke Pak Ujang aja. Tasawwuful fi'l thulathi al-mujarrad. Ini kalau definisinya sudah paham, mengubah suatu kata kepada bentuk yang lainnya dengan tujuan mengetahui maknanya. Lihat di situ ada at-tasawwuful istilahi. At-tasawwuful istilahi itu maksudnya perubahan suatu kata menyamping. Jadi ini fi'il madhi, fi'il mudhari itu nyamping. Kita menasabnya, mengubahnya tuh dengan ke samping. Kemudian al-qismul awal, bagian yang pertama. Tasawwuful fi'li thulathi al-mujarrad. Tasawwuful fi'li thulathi al-mujarrad. Perubahan fi'il thulathi yang 3 huruf itu al-mujarrad, itu yang tetap. Nah, jadi gini intinya. Kita mengetahui bahwasannya suatu kata itu bisa berubah dan juga maknanya bisa berubah. Kita ambil contoh aja dulu. Di sini ada fi'lul madhi. Kemudian ada fi'lul mudhari'. Kemudian ada al-masdar. Baik, situ aja kita jelasin dulu. Videonya udah habis, Pak. Nah, baik. Atau melihat di situ, Pak. Ada di situ al-bina, ya. Ada al-bina ya, gitu ya. Kotak yang pertama tuh al-bina itu artinya bangunan. Bangunan suatu fi'il. Bangunan suatu fi'il. Ini apa pendahuluan yang antum harus tahu dulu, Pak? Fa'ala. Ini adalah bangunan suatu fi'il, Pak. Antum harus bisa sebutkan di sini. Yang pertama, ini ada kasih pertama. Ini kedua. Ini kedua. Ini ketiga. Yang pertama itu namanya apa, Pak? Fa'ul fi'li. Ini yang pertama ini, Pak, dari kalimat kata fa'ala namanya fa'ul fi'li. Fa-nya fi'il. Baik, yang kedua habis, Pak. Insyaallah. Dan ini bawa 3. Nah ini tuh 3, Pak. Di ruangan berapa cepet kering. Cepet kering ya? Kalau Kan dibuka ditutup. enggak, kalau kelamaan kebuka. Oh gitu ya. Baik, fa'ul fi'li. Yang kedua ainul fi'li. Yang ketiga ini namanya lamul fi'li. Anda nggak harakatin ya, biar antum belajar biasa. Fa'ul fi'li
ainul fi'li, lamul fi'li. Ini antum harus tahu ini adalah bangunan, Pak. Ini adalah bangunan dalam fi'il. Bangunan ini adalah yang akan menjadi suatu patokan atau menjadi suatu rumus, ya, yang menjadi suatu rumus, ya, yang dengannya kata-kata kerja yang lainnya kembali kepadanya. Oke. Contohnya gini, Pak. Ada kalimat qatala. Tadi ingat kata apa, Pak? Qatala, membunuh. Qatala. Ini kalau kita ini 1, ini 2, dan ini 3, ini kita katakan faul fi'ilnya huruf apa? Ko. Ainul fi'ilnya huruf apa? Ta. Kemudian lamul fi'ilnya huruf apa? Lam. Kita lagi tadi rozaqo. Apa artinya rozaqo? Yang memberi rizki. Baik. Faul fi'ilnya apa? Huruf apa? Pak Ujang, ainul fi'ilnya huruf apa? Lamul fi'ilnya huruf apa, Pak Heri? Qaf. Jadi fi'il kata kerja yang banyak sekali itu akan kembali kepada ini. Kembali kepada bangunan ini, yaitu fa'ala. Oke, paham sampai sini dulu, Pak? Fa'ala. Baik. Paham ya sampai sini, insyaallah ya. Kemudian lihat lagi, di situ ada al-babul awal, Pak. Al-babul awal itu fa'ala yaqulu. Oke? Fa'ala yaqulu. Ini fa'ala, ini yaqulu. Berubah Pak ya? Yaqulu. Ini nanti beberapa pertemuan Anda akan pahamkan dulu maksud dari sorf, fungsi dari sorf. Kemudian setelah itu kita cuma ngafal aja. Ya, jadi pusing-pusingnya di awal, sorf itu pusing-pusingnya di awal. Setelahnya mengasihkan. Kenapa mengasihkan? Kita cuma nanti fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Tapi kalau kita nggak paham konteksnya apa, tujuannya apa, cuma hafal aja, itu nggak bakal kepake nanti, Pak. Karena anak sendiri pribadi selama setahun ngapal, Pak. Ngapal ini dari sini sampai bab akhir itu ngapal doang, tapi mempraktekannya itu sulit banget. Kenapa? Karena di awalnya nggak paham. Baik, jadi ini anak beberapa nanti pekan ke depan akan memahamkan dulu fungsi dan cara bagaimana kita mentasrif atau fungsi dari sorf itu sendiri. Yaqulu, Pak. Yaqulu. Antum harus tahu ini adalah harful ziyadah. Pada fi'il mudhari ini adalah huruf tambahan yang namanya harful mudhara'ah. Itu boleh tulis namanya adalah harful mudhara'ah. Ya, harful mudhara'ah. Ini tambahan, Pak. Nanti ada ya, ada ta, ada nun, ada hamzah, atau kita sebut anita. Ada nanti af'ulu, taf'ulu, yaf'ulu, naf'ulu. Ada itu.
Baik. Nah, kemudian ketika dia berubah menjadi fi'il mudhari yang tadinya fa'ala jadi yaf'ulu, tentunya fa'ul fi'il berubah, ainul fi'il berubah, lamul fi'ilnya berubah. Iya Pak, betul? Sekarang Anda tanya, kalau harful mudhari'ah ini antum tahu udah dia berharokat fathah, oke? Fa'ul fi'ilnya berharokat apa Pak? Sukun. Ainul fi'ilnya berharokat apa Pak? Dhamma. Lamul fi'ilnya berharokat apa Pak? Dhamma juga. Oke? Sepakat ya? Fa'ul fi'ilnya berharokat sukun, ainul fi'ilnya berharokat dhamma, lamul fi'ilnya berharokat dhamma. Sepakat ya? Oke. Qatala kan ini fi'il madhi ya Pak? Dia ikut wazan bab yang pertama Pak. Jadi wazan itu timbangan nanti. Pokoknya dia ikut bab yang pertama. Berarti qatala di sini kita tambahkan. Nah, tanpa diharokatin antum bisa baca apa Pak? Pak, ini dulu dari Pak Ujang dulu. Antum bisa baca apa ini Pak? Ya kok dulu. Kenapa antum bisa baca yaqtulu? Itu kode perubahan apanya tadi? Ikut perubahan fa'ala ya? Ahsan. Jadi dengan tanpa harokat antum udah bisa baca dong. Ah ini Pak Murisal Pak, semuanya. Iya nggak Pak? Lagi. Pak, siapa? Dani, antum baca apa ini? Yarzuku. Yarzuku. Kenapa antum bisa baca yarzuku? Jangan ngasal dong, Pak Azri. Kalau ada pertanyaan gitu gimana? Jangan ngasal dong. Kenapa antum bisa baca yarzuku? Karena Mengikuti bab 1 yaqulu. fa'ala yaqulu. Jadi kalau antum temui misalkan nanti di situ ada kafaro. Pak Heri, ada kafaro. Kan dia ikut kafaro. Oke Pak Heri, kafaro. Berarti fi'il mudhari'nya apa Pak Heri? Yakfuru. Jadi tanpa diharokatin lagi antum udah tahu. Ini dia fungsi dari apa Pak? Sharf. Mengetahui perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari', ya, kemudian ingin mengetahui maknanya. Kalau fi'il madhi itu artinya lampau, qatala telah membunuh, razaqa telah memberi rezeki, ya, kemudian kafara telah kafir. Kalau fi'il mudhari' maknanya apa? Sedang atau akan terjadi. Kalau fi'il mudhari' itu maknanya sedang atau akan terjadi. Contohnya, yaqtulu talibu ar-rijala bi sayfin wahidin asli. Seorang laki-laki sedang membunuh. Yaqtulu rajulu apa tadi? Talib apa? Yaqtulu talibu rijala bi sayfin wahidin. Seorang pelajar telah membunuh laki-laki yang begitu banyak dengan satu pedang. Berarti sedang. Maknanya kalau antum baca di kitab yaqtulu artinya itu sedang terjadi atau akan terjadi. Bisa dipahami sampai sini? Ikhwan? Paham ya? Ini dia fungsi dari sharf. Mengetahui perubahan kata, suatu kata kepada bentuk yang lainnya dengan tujuan mengetahui maknanya. Ini pondasi awalnya. Ikhwan, antum harus ini. Fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Ketika dia mudhari' ada tambahan ya di sini. Ya-nya di sini apa namanya? Harful
mudha'ah. Harful mudha'ah itu ada ya, nanti ada hamzah, ada hamzah, ada nun dan ada ta. Jadi ada aktulu, naktulu, yaktul. Nanti insyaallah akan dibahas di nahwu juga akan dibahas insyaallah. Sampai sini paham dulu Pak, soal Pak. Jadi di dalam suatu kata dalam bahasa Arab, ya dalam suatu kata bahasa Arab itu rujukannya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kembali kepada kalamul Arab al-Maldi, kembali kepada ungkapan bahasa Arab yang lalu. Pertama gitu kan. Nah, kemudian kalau kita sudah yakini bahwasannya dia adalah bahasa Arab, sudah terverifikasi ada di Al-Quran, udah berarti dia bahasa Arab. Ya. Kalau ada terverifikasi di dalam hadis, ya dia bahasa Arab. Kemudian terverifikasi di dalam kalamul Arab terdahulu, oh berarti dia bahasa biasa diambil dari syair-syair, oh dia bahasa Arab. Kemudian kenapa Rodako yang suku gitu? Nah di sini ulama ahlul sharf atau safiyin atau safiyun itu dia membuat suatu timbangan Pak, suatu timbangan yang disebut wazan. Wazan itu artinya timbangan. Wazan itu artinya timbangan. Atau bisa dikatakan rumus. Wazan itu adalah rumus. Yang mana rumus tersebut banyak. Rumus tersebut banyak. Wazan itu banyak. Bab fi'il sulasi al-mujarrad ini, makanya ini udah jam berapa? Udah hampir jam 9. Baik. Makanya nggak ada sebutkan karena waktunya udah mepet. Tapi ini gambaran secara umum. Fi'il sulasi al-mujarrad, fi'il yang 3 huruf tanpa ada tambahan, cuman fa, ain, sama lam saja. Itu ada 6 bab. Mungkin yang udah sama kalian yang ikut udah pernah belajar ya. 6 bab. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, atau kebalik, fa'ala yaf'alu sama fa'ala yaf'ilu ya. 3. Kemudian ada fa'ila. Kalau fa'ila ainul fi'ilnya kasrah tuh. Kalau tadi fa'ala ainul fi'ilnya fathah, semuanya fathah. Fa'ila ainul fi'ilnya kasrah, fa'ila. Fa'ila ada 2 bab. Fa'ila yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Udah 5 kan? Kemudian 1 bab lagi, bab yang ke-6, yaitu fa'ula. Ya. Kalau tadi fa'ala ainul fi'ilnya fathah, ainul fi'ilnya kasrah. Kemudian yang terakhir bab yang ke-6, ini ainul fi'ilnya doma. Fa'ula. Cuman ada yaf'ulu. Oke? Ini adalah wazan, disebut wazan, timbangan, atau bisa disebut rumus. Yang fiil ini sudah apa ya bahasanya? Klasifikasikan. Sudah diklasifikasikan. Razaqo ikut wazan yang pertama fa'ala yaqulu. Berarti dia nggak bisa lagi ikut razaqo ya zikru, razaqo ya zaku, nggak bisa. Kemudian ada lagi doroba yadribu. Berarti dia dikualifikasikan ke bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu. Oke Pak? Jadi ulama ini Pak yang mengkualifikasikan ini ikut wazan ini, tentunya dengan apa? Dengan penelitian tadi. Dia meneliti Al-Quran, dia meneliti hadis, dan meneliti kalamul Arab. Nah, ulama yang mengkualifikasikan ke bab-babnya masing-masing. Agar apa? Agar mudah. Kalau antum nemu
kalimat ini, Pak? Itu bacanya apa? Ya, ribu. Ya, nggak mungkin niat tubuh, nggak mungkin niat bu. Nggak mudah kan? Kenapa? Karena dia Betul kan, kadang-kadang nggak selalu ini kan. Pas aja ketemuan itu, kadang-kadang ada kan yang hurufnya sama tapi harokatnya beda. hurufnya sama. Nah, maksudnya ini mungkin karena masih belajar yang ini kan masih banyak yang wazannya Iya, yang masih lain. ada wajah-wajahnya gitu, Pak. Tapi inilah Pak, apa namanya? Baiknya para ulama kita terdahulu rahimahumullah itu yaitu memberikan kualifikasi yang mudah gitu. Nanti kalau ada yang satu fiil ikut dua wazan, ditaruh sama ulama, ditaruh di kamus. Tapi itu nggak nyampe ikut semuanya, Pak. Nggak mungkin ikut semuanya. Contohnya aja deh. Contohnya adalah yang antum sebut tadi, hasiba, ya, sibu bisa, yahsabu bisa. Tapi nanti ada perbedaan maknanya. Hasiba yahsibu itu artinya menghitung, ya. Hasiba yahsabu. Nah, hasiba yahsabu itu maknanya menghisab diri. Itu paham, Pak? Tapi nggak sampai 3 hasiba yahsubu, nggak mungkin 3 wazan. Dia nggak mungkin ikut 3 wazan. Udah netep ya Ustaz? Udah netep itu masuk kualifikasinya. Udah dipermudah sama para ulama. Iya, sudah dipermudah. Kalau kita nggak nyari-nyari lagi, tinggal Gitu. belajar. Jadi itulah baiknya para ulama kita rahimahumullahu ajma'in. Baik. Paham sampai sini, Pak? Insyaallah mudah ya. Jadi perbedaan nahwu tadi udah, perbedaan shorof itu udah, fungsi dari shorof itu seperti inilah untuk memudahkan kita. Nanti ada isim fa'il, ada masdar, ada isim fa'il, ada fi'il amr, itu maknanya beda-beda. Kalau masdar maknanya adalah kata dasar. Kalau doroba ini dulu. Kalau rozaqa memberi rezeki, telah memberi rezeki, yarzuqu sedang memberi rezeki atau akan memberi rezeki. Kalau rizqan itu artinya rezeki itu sendiri. Paham, Pak? Kalau tadi ada kata kerjanya telah, sedang, kalau masdar itu adalah kata dasarnya rizki. Membunuh, qatala telah membunuh, yaqtulu sedang membunuh, qatlan itu artinya pembunuhannya. Paham sampai ini, Ikhwan? Baik, nanti kita lanjut di pertemuan yang berikutnya, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr dan seterusnya, dan fungsi-fungsinya. Setelah itu kita tinggal ngafal. Insyaallah mudah, Pak, shorof. Lebih mudah, Pak Heri, lebih mudah shorof apa nahwu, jujur? Shorof. Lebih mudah shorof, Pak. Tapi hafalnya itu Ustaz. Hafalnya itu kata-kata itu. Nah, nggak apa-apa, Pak. Insyaallah mudah. Belum dapat tekniknya, gimana cara? Iya. Jadi dalam menghafal shorof, Anda punya 2 pilihan, Pak, 2 opsi. Ya, ada 2 opsi, Pak, ya, yang Anda sering sebut di dalam kelas. Antum mau ngafal langsung dari kepala, maksudnya hafalannya itu ada di kepala, atau hafalannya itu ada di ingatan dalam buku. Jadi kalau ngafal langsung dari kepala, antum ngafal berapa kali udah hafal, mungkin yang di dalam gua misalnya fa'ala yaqulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun.
Itu wazannya dulu masukin di kepala. Kemudian qatalah yang ikut wazannya, ikut wazan fa'ala yaqulu, qatala yaqulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtal. Itu hafal dengan hafalan. Tapi kalau dengan ingatan qatala, oh dia ikut wazan yaqtul yaqulu, berarti qatala yaqtul. Oh masdarnya apa? Qatlan. Oh isim fa'ilnya qatilun. Isim maf'ulnya maqtulun. Maqtulun. Diingatan tuh ada tergambar maqtulun. Uqtul. Fi'il amalnya, fi'il nahinya la taqtul. Isim kana, masdar mim, isim makan, isim zaman, masdar mimnya maqtalun, isim alatnya miqtalun. Itu boleh. Artinya antum nggak apa kata layak tulu qatlan qatilun maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Itu antum nggak hafal itu nggak apa-apa, tapi antum baca ini apa namanya, masukin ke wazannya ini sampai antum ingat, itu bagus juga, nggak apa-apa. Baca 10 kali sehari, masukin wazan mauzunya 20 kali sehari, boleh gitu. Jadi ada dua pilihan, Pak. Paham kan ini, Pak? Ya, jadi insya Allah mudah, Pak, dipermudah insya Allah. Ya, bagi yang mau belajar insya Allah akan dipermudah insya Allah. Ya, jadi sedikit cerita, ada Ustadz Ali namanya di Pondok Anak Ustadz Ali. Itu orang Kayuk juga, orang Nasir Sunnah. Itu gang apa Pak namanya? Siapa yang Pak? Gang Melati. Ya, Gang Melati. Itu belajar pondok, nilainya kalah semua Pak. Jeblok semua. Dia sendiri yang cerita, sampai dia tampakin ya apa ini, merah semua. Dan pada saat itu kita terheran-heran Pak, kok bisa merah semua? Padahal jadi rujukan para santri ini minta, Ustaz baca, Ustaz mau baca kita Ustaz. Nanti bulan depan sama Ustaz Al-Rafiq, tolong. Jadi rujukan gitu Pak. Oh Ustaz, kita minggu depan mau baca sama Ustaz Anwar, sama Mudir, sama Pak Asmana mau baca. Jadi rujukan gitu. Kok bisa merah semua? Anak bertanya-tanya gitu, kenapa ya? Ternyata dia termasuk orang yang susah paham Pak. Susah paham mungkin karena dari peyuk ya. Nggak tahu, Anda juga gitu, susah paham. Jadi untuk memahami sesuatu itu kayaknya susah banget. Lalu apa yang dikerjakan? Kata dia, Anda habis belajar nih di kelas, nggak nyerah Pak. Kata dia, Anda nggak nyerah gitu biasa. Anda nggak nyerah Anda ikut les, bahasanya dia les. Jadi ada kakak kelasnya dia yang buka kelas di sore hari, dia ikut, tetap masih aja susah paham. Dia ikut sampai dia temuin pemahaman itu, Pak. Dia nemuin pemahaman itu, dia bersyukur sekali, masya Allah. Ternyata bahasa gampang ya, segampang ini ya. Sampai dia nih ngajarin orang-orang yang susah paham, jadi gampang buat memahaminya. Kenapa? Karena dia susah paham. Oh dia kalau kayak gini, dijelasin kayak gini nih, susah paham. Tapi dia cari cara sendiri. Oh Anda bisa paham kayak gini nih. Nih coba nih. Jadi ada keistimewaan sendiri. Karena dia susah paham, dia cari jalan keluar untuk paham, dan dia ajarkan kepada orang yang susah paham itu ternyata lebih mudah. Gitu Pak, masya Allah. Jadi nilainya juga merah, pas lulus jadi rujukan santai-santai untuk baca kitab. Gimana nih Ustaz, bacain. Nah itulah buah dari istiqomahan. Jadi Anda sarankan kepada antum nih ya, Doni dan Pak Ujang dan Pak Heri. Jadi belajar itu pertama ya tujuannya untuk Allah Subhanahu Wa Taala ya, untuk yang ridhoannya tentunya
dengan kita bisa belajar bahasa Arab, kita mudah untuk menangis nanti di Al-Quran, kita mudah untuk mengetahui surat-surat ayat-ayat tentang azab yang membuat kita takut, ayat-ayat tentang balasan surga yang membuat kita berharap. Itu kan tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu untuk itu bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah untuk kita bisa terus beribadah. Karena menuntut ilmu itu wajib. Ketika kita baca kitab, Pak, menuntut ilmu itu sedang ibadah, Pak. Antum udah tua, antum nggak bisa lagi fisik, antum nggak bisa lagi jalan untuk menuju majelis ilmu, tapi antum dihadapkan dengan kitab. Kalau ulama antum baca, antum pahami, itu menuntut ilmu bukan, Pak? Menuntut ilmu. Jadi berusaha untuk paham, jangan sekedar bisa dibilang cuma sekedar nyari berkah. Boleh Pak, nyari berkah di majelis ilmu boleh. Tapi kalau datang cuma buat nyari berkah, nanti pahamnya susah. Nggak bisa yang kedua tadi, menuntut ilmu ketika tua, baca kitab, ya, ngajarin anak-anak, ya mau dong tentunya dong, ya kan? Apalagi anak-anak kita adalah aset kita nanti di akhirat kan? Seperti itu Pak ya. Jadi datang berusaha untuk paham. Dan kalau udah itu azam kan itu udah tekad, udah datang, udah ke majelis, udah bertekad untuk paham. Sisanya apa? Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sisanya bertawakal kepada Allah. Sisanya kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya udah berusaha, saya udah mau paham, saya udah mau wajaah, saya udah datang. Jadi ya Allah, tolong pahamkan saya ya Allah. Udah, insya Allah paham Pak ya. Baik, dirasa cukup. Kalau juga ada pertanyaan lagi tentang sholat, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Di pertemuan yang akan datang, kita akan bahas tentang masdar dan seterusnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.